Dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil yang mereka beritakan itu sebagai kekuatan Allah. Karena itu mereka berdoa. Memperingati 170 tahun Injil masuk di tanah Papua, seluruh umat Kristen di bumi Cenderawasih melaksanakan ibadah bersama pada 5 Februari 2025. Umat GKI di Klasis Nabire Timur pun melaksanakan ibadah bersama di Pantai Worbak, Kampung Nivasi, Distrik Makini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pantauan tribunpapua.com, ibadah yang berlangsung penuh hikmat ini berjalan lancar. Para umat yang datang dari berbagai jemaat juga begitu menikmati firman Tuhan yang disampaikan pendeta. Anggota Badan Pekerja Klasis Nabire Timur, Lingkungan 2, Pendeta Lady Lopulalan mengatakan, hari ini merupakan momen penting bagi umat Kristen di Papua. Momen ke-170 tahun Pekabaran Injil Tanah Papua, sebagai hamba Tuhan kami mengharapkan agar umat Tuhan lebih memperhatikan gereja dan juga semakin kuat dalam iman. Gereja Tuhan GKI juga terus menjadi alat Tuhan untuk menguatkan iman jemaat. Begitu juga perwakilan hamba Tuhan di Klasis Nabire Timur, Pendeta Yetro Padua menambahkan, kiranya dengan momen perayaan masuknya Injil di tanah Papua ini, seluruh masyarakat dan warga gereja di tanah Papua dapat terus bertumbuh menjadi lebih dewasa. Dengan Injil yang sudah memandang di tanah Papua yang 170 ini, kita berharap seluruh masyarakat, warga gereja yang ada di tanah Papua ini sudah bisa menjadi dewasa dalam memahami hasil pekabaran Injil di atas tanah Papua. Dengan Injil yang sudah ada di atas tanah Papua ini sudah mempersatukan, sudah mendamaikan tanah ini, mengajar kita untuk lebih lagi hidup dalam kesehatan, hidup dalam pertumbuhan iman untuk bersama-sama membangun dalam pembangunan yang utuh di atas tanah Papua ini, khususnya kita di Kabupaten Nabire. Di tempat yang sama, satu dari tokoh agama Kabupaten Nabire, Moses Manuaron mengatakan, hari ulang tahun pengabaran Injil ini, membawa semua umat untuk terus saling menjaga toleransi yang ada. Lalu, dari pesan firman Tuhan dalam ibadah yang telah dilaksanakan hari ini, sangatlah menyentuh. Kami berharap bahwa lewat lingkungan yang baik seperti ini bisa membuat semua kita melihat tujuan satu yang perlu kita sebut kita jaga dengan jaga banyak orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lewat ibadah tadi, lewat penyampaian pembacaan firman Tuhan begitu indah. Kalau saya selaku orang tua, mudah-mudahan dari kita sekian banyak yang ada bisa bawa ke di surga, sama dengan pesan dari Odo. Mudah-mudahan saya bisa melihat salah satu orang Papua buat ibadah yang bagus dari lewat pembacaan firman begitu bagus, sehingga semua kita yang ada ini kita bisa bawa ke di sana. Sekda Kabupaten Nabire, Peter Erari mengatakan, mewakili pemerintah daerah, menyampaikan selamat Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-170 tahun kepada seluruh umat yang ada. Peter juga mengatakan, pemerintah mengakui bahwa dengan kedatangan dan apa yang diajarkan oleh para senderling-senderling, dan dilanjutkan oleh para hamba Tuhan, dapat memberi hal baik bagi masyarakat Papua sampai saat ini, untuk hidup saling mengasihi dalam kasih Tuhan. Pertama-tama kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Nabire menyampaikan selamat Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-170 bagi umatnya yang ada di Tanah Papua.
kami pemerintah mengakui bahwa tanpa kehadiran Otto dan Gessler, tanpa kehadiran Injil di tanah ini, maka tentunya umat masyarakat yang ada di tanah Papua ini belum seperti apa yang dapat kita lihat saat ini. Para sendeling-sendeling yang datang, jika masyarakat di tanah Papua ini mengikuti apa yang diajarkan oleh para sendeling, para rasul di saat itu, bahkan sampai sekarang dilanjutkan para pelayan, pendeta, gembala yang ada di tanah Papua ini, tidak ada lagi kemiskinan yang dicaplok bagi masyarakat di tanah Papua. Dan sampai saat ini mereka mengabarkan, mereka mengajarkan masyarakat umatnya untuk berkebun, untuk memasak, untuk kehidupan yang sehat, tapi menyayangi, mengasihi sesama. Sehingga sebagai wakil dari pemerintah, tapi juga anak di Kabupaten Nabire, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih. Semoga kami, pemerintah, akan terus mempedomani apa yang telah dilakukan oleh para rasul, para sendeling yang datang, dan patut kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka sebagai tokoh-tokoh ataupun pahlawan pembangunan di tanah Papua ini. Sehingga harapan kami juga lembaga-lembaga yang mengklaim diri untuk memberikan penghargaan-penghargaan kepada tokoh-tokoh ini juga harus memperhatikan tanah Papua dibangun mulainya dengan Injil oleh tokoh-tokoh bala ini. Ya, penghargaan tapi juga karya nyata yang mereka lakukan itu sudah harus menjadi bagian pedoman instruksi bagi kita yang sekarang, kami yang sekarang, untuk tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran itu untuk membangun masyarakat yang kita cintai. Melalui momen ini, Peter berharap lembaga-lembaga akan terus memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh dan juga kerja-kerja nyata di tanah Papua, kiranya dapat terus diperhatikan, karena mereka merupakan bagian dan juga pedoman ataupun instruksi untuk kita yang ada saat ini agar terus berpegang kepada ajaran-ajaran Injil yang ada. Dan dua kelas DKI Nabire mengucapkan selamat hari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.